Assalamualaikum warahmatullah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi. Ini forum silaturahim PCM se-ex-karesidenan Kawedanan. Apa bedanya Kawedanan sama karesidenan? Oh, kalau Kawedanan lebih kecil ya. Se-Kawedanan Tulungagung, yang semoga semua di antara kita oleh Allah diberikan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dalam keadaan hujan yang rintik, dan ini insya Allah tanda barokah. Tanda apa? Barokah. Ada sedikit pembukaan, dan ini ilmu, yaitu beberapa sunnah yang dilakukan ketika turun hujan. Yang pertama itu berdoa kepada Allah dengan satu doa yang anak-anak kita PAUD sudah hafal, tapi yang besar malah gak moco. Yang PAUD sudah hafal semua ini, tapi yang besar ketika turun hujan lali, malah nyumet rokok. Muda kopi. Nah, ini apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat, hujan yang barokah, hujan yang tidak mendatangkan keburukan dan bencana. Itu doa di awal turunnya apa? Hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Maka ketika turun hujan panjenengan awali dengan doa Allahumma sayyiban nafi'ah, maka insya Allah sepanjang turun hujan panjenengan dapat pahala. Maka kalau tidak dibaca eman-eman, gini apa boten? Yang kedua, ini juga jarang diamalkan, padahal ini sunnah, dan hadisnya juga merupakan hadis yang sahih. Disebutkan bahwasannya ketika turun hujan semacam ini merupakan kebiasaan Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya untuk kemudian membasahi sebagian tubuhnya dengan air hujan. Kemudian Rasulullah mengatakan karena air hujan ini merupakan apa? Hadithu ahdin bi Rabbi. Ini air baru saja turun dari tempatnya Allah Ta'ala. Maka tentu air ini adalah air yang masih membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa rahmat. Maka Nabi Muhammad itu membasahi sebagian tubuhnya dengan air hujan. Ya boleh ambil pakai telapak tangan, kemudian diusapkan di wajah, atau tangannya dibasahi, kemudian diratakan segala macam. Dan itu Bu, salah satu rahasia untuk penyembuhan penyakit. Tapi ingat, diawali dengan hati beriman dan hati yang yakin. Kalau sekarang udan-udan langsung pilek, masuk angin. Zaman saya kecil tidak ada. Iya, ya mungkin sekarang karena mungkin fisiknya tidak kuat, kemudian kesehatannya juga lemah, kena udan titik, gebres-gebres. Nah ini maka harus dilatih. Maka anak-anak kita itu kalau hujan tidak jadi masalah, disuruh udan-udanan. Bapak sama ibunya masuk ke dalam rumah. Anaknya suruh apa? Hujan-hujanan. Itu berkah nomor 2. Nomor 3, ketika turun hujan jangan lupa berdoa. Karena waktu turunnya hujan ini adalah salah satu waktu yang disebutkan oleh para ulama waktu mustajab. Maka doa yang dibaca di waktu turunnya hujan adalah doa yang mustajab. Sama Allah doanya diijabah. Dan yang terakhir, setelah hujannya reda, matur suwun kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Karena sepanjang turunnya hujan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan. Tanaman-tanaman bisa tersiram dengan begitu baiknya. Akan memunculkan buah-buahan yang mendatangkan manfaat dan keberkahan. Maka kalau hujannya selesai, berdoa, berterima kasih kepada Allah. Doanya,
mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami telah mendapatkan hujan. Semata-mata birahmatillah, karena rahmat dari Allah, wa fadli, dan karunia dari Allah. Nah, maka ini minimal 4 ini yang kita lakukan ketika turun hujan. Nomor 1, Allahumma shayyiban nafi'a. Yang kedua, basahi sebagian tubuh dengan air hujan untuk ngalap barokah yang syar'i. Yo ini. Yang ketiga, selama turun hujan jangan pelit berdoa. Karena waktu hujan adalah salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan yang terakhir, kalau hujannya sudah reda, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan mutirna birahmatillah wa fadlih, atau mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah di tempat ini nanti akan muncul generasi yang memuliakan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian di tempat yang semacam ini, Pak, ini kajian yang unforgettable. Ngerti bahasa Inggris? Saya terjemahkan aja ya. Atau saya pakai bahasa Inggris saja sekarang? Enggak apa-apa? Yakin ngerti? Kalau panjenengan ngerti, saya yang enggak bisa ini. Anda kira saya bisa bahasa Inggris? Enggak. Ini mek gaya tok aja ya, menang gaya. Nah, maka pengajian di tempat yang semacam ini jamaah, itu pengajian yang enggak akan terlupakan. Karena apa? Insya Allah kita yakin bangunan ini nanti akan ada waktunya selesai dan jadi. Terus kita akan cerita, oh zamane masjid iku biyen sik dibangun. Iku aku melok ngisi kotak jariahe. Iku aku melok pas ngecore. Iku biyen aku tahu pengajian dek kono pas masjidnya sik durung dadi. Nah, maka insya Allah kita semua ini tercatat di catatannya malaikat yang insya Allah punya andil kebaikan di dalam pembangunan MBS ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita berdoa kepada Allah semoga tempat ini Allah jadikan tempat yang penuh berkah. Tempat ini Allah jadikan tempat yang mencetak generasi muslim yang unggul. Dan mudah-mudahan kita Allah takdirkan punya andil di sini. Jadi kalau ada tempat seperti ini, Pak, jangan sampai panjenengan itu tidak punya andil, rugi nanti. Harus punya apa? Andil. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendidikan Islam untuk keluarga muslim ini penting sekali. Kenapa penting? Ada beberapa faktor. Yang pertama, coba sekarang angkat tangan, jujur ge. Saya ndak usah bohong. Kita ndak usah tedeng aling-aling. Wes opo onoe. Ndak usah macem-macem, ndak usah koyok yo. Coba angkat tangan yang ndak punya handphone. Sip, selesai. Sekarang yang handphonenya tidak ada YouTube. Ayo, yang handphonenya tidak ada YouTube-nya. Ada semua? Sudah, berhenti. Yang handphonenya tidak ada Google-nya. Bawaan lahir. Bawaan HP, sip. Yang tidak punya WhatsApp. Bukan bawaan HP lo WhatsApp. Ayo yang tidak punya WhatsApp. Sip, selesai. Berarti semua kita punya handphone, ada YouTube, ada Google, ada WhatsApp. Panjenengan tahu YouTube ini isinya ada yang baik, tidak jarang yang jelek. Google itu isinya tergantung panjenengan mau cari apa. Bahkan beberapa kali di berita itu muncul apa? Ada produsen narkoba itu belajarnya lewat YouTube.
Belajarnya lewat Google. WhatsApp, ini deket sini, bukan Tulungagung, Trenggalek. Itu ditemukan oleh kami punya teman polisi, kerjanya itu Babin Kamtipmas. Itu anak SMP dirazia, di HP-nya ada grup WA berisi apa? Foto dan video porno. Trenggalek, Tulungagung insya Allah yo. Ya, sama saja ya, mau di mana-mana sekarang kalau ada WA ya mesti yang seperti itu kemungkinan juga ada. Dan panjenengan tahu yang jualan siapa? Anak SMP. Jadi anak SMP itu bikin grup WA untuk pelanggannya dia. Itu foto dijual sama dia. Kalau bagian atas sekian, kalau bagian bawah sekian, kalau full seluruh tubuh sekian, kalau video sekian, kalau berlangganan sekian. Itu dia sebagai admin grupnya, dia yang jual fotonya, dia yang ngontrol semuanya, anak SMP dan perempuan. Coba, panjenengan tidak khawatir Pak? Nah, maka sekarang pendidikan Islam itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dianggap remeh. Nomor satu, karena keadaan kita yang memang mau tidak mau kudu belajar. Mau tidak mau harus kembali pada pendidikan Islam. Karena kita lihat zaman Pak Menteri yang kemarin. Siapa namanya yang Gojek itu? Saya bukan tidak ingat Pak, cuma tidak berani ngomong gara-gara live. Panjenengan malah ngomong. Nah, Menteri Pendidikan yang sebelum ini jamaah, itu pendidikan mau diarahkan kemana tidak jelas. Jadi satu periode kemarin anak kita itu jadi korban. Mau diarahkan metodenya Amerika karena dia lulusan Amerika ya tidak jelas. Mau diarahkan dengan metode pendidikan ketimuran ya tidak jelas. Mau diarahkan ke pendidikan Islam ya tidak jelas. Akhirnya munculnya apa? Merdeka, sakarepmu. Kurikulum apa kemarin? Maksudnya apa? Wes sakarepmu wes. Mau diurui mesu-mesu, mau diurui porno-porno, mau diurui kerja-kerja, mau diurui sakarepmu. Munculnya kalimat apa? Kurikulum merdeka. Nah, maka karena keadaan yang seperti itu, kita sudah mulai faham sekarang. Ternyata Islam itu solusi, itu nomor satu. Jadi kenapa kita ini perlu mengembalikan pendidikan keluarga pada pendidikan Islam. Nomor satu, karena keadaan sudah seperti ini. Panjenengan lihat di YouTube itu, ada podcast, yang isi dari podcast itu yang diundang perempuan-perempuan, maaf perempuan-perempuan nakal. Dan podcast itu bisa diakses oleh siapapun. Mau anak kecil, mau remaja, mau dewasa, bahkan sampai orang tua. Itu bisa mengakses. Tinggal diklik aja keluar. Ada lagi di podcast itu, yang podcast mu'alaf. Tapi iklan di podcast yang dipasang di mejanya, itu iklannya miras. Kok lucu? Kita malah mikir, ini masuk Islamnya untuk apa? Atau jangan-jangan kalau kita mau sedikit suudzon, mudah-mudahan Allah ampuni dan mudah-mudahan suudzonnya tidak benar juga. Jangan-jangan memang masuk Islam sengaja untuk ngerusak Islam dari dalam. Karena orang Islam itu kalau musuhnya orang non-Islam ketok, jelas, wani, kendel. Di Kediri kemarin, baru kejadian. Hari ini dimakamkan. Ada salah satu saudara kita Tionghoa di Kediri, sudah masuk Islam lama, mu'alaf. Dia orang kaya di Kediri. Setelah masuk Islam, sempat berangkat haji dan berkali-kali, ketika wafat sama keluarganya diselenggarakan dengan cara Tionghoa. Maka warga Kediri tidak terima. Diurus, dicek ke Dukcapil agamanya apa. Karena ada isu katanya beliau ini sudah murtad lagi. Tapi kita cek ternyata tidak ada buktinya segala macam. Akhirnya kita kompak di Kediri. Kita ambil lagi jenazahnya, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, dan hari ini dimakamkan dengan cara Islam. Coba. Tapi kalau musuhnya orang non-Islam, kompak wong Islam ini.
Tapi kalau musuhnya dari dalam Islam sendiri, maju mundur, dimusuhi Islam, gak dimusuhi kok yang ngerusak, repot kan? Nah, maka dari situ kita ngerti Bu, kita harus kembalikan pendidikan Islam ini ke dalam rumah tangga kita. Faktor yang kedua, kenapa kita perlu mendidik keluarga kita dengan Islam? Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang mencari selain Islam sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sama Allah tidak akan diterima. Dan dia nanti pulang ke akhirat akan jadi orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka dengan itu kalau milih selain Islam, yo selain rugi gak mungkin benar. Selain rugi gak mungkin benar. Sekarang begini, ketika umat Islam ini sudah punya pendidikan yang jelas, kurikulum pendidikan dalam Islam ini apa sih Pak? Coba ini para pendidik ini. Di Islam ini kurikulum pendidikannya apa? Cuma dua. Nomor satu, keimanan. Nomor dua, Al-Quran. Itu tok. Nabi Muhammad mendidik para sahabatnya yang unggul-unggul luar biasa. Itu pendidikannya iman dan Quran. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka jadi orang-orang hebat di usia mereka yang masih belia. Itu kurikulumnya cuma dua, iman dan Quran. Baru nanti ditambahi sedikit namanya murafaqat. Murafaqat itu apa? Pendidikan tambahan. Apa itu? IPA kalau untuk kita ya, IPS, pendidikan kebudayaan, PPKN atau PMP zaman saya kecil, kemudian pindah PPKN. Sekarang apa? Pendidikan apa? PMP itu apa sekarang? Daenek. Pendidikan Pancasila ada? Hampir tidak ada. Zaman dulu penataran P4 ya Banda. Nah, itu dalam Islam namanya murafaqat, pendidikan pendamping saja. Pendidikan apa? Pendamping. Nah, maka sekarang kita mau kembalikan pendidikan Islam itu ke dalam rumah tangga kita. Pentingnya apa? Supaya kita ini bisa menyelamatkan generasi kita tetap beriman kepada Allah yang nanti bakal reunian dan kumpul bareng sama orang tuanya di surga. Panjenengan cek ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mereka beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian anak turunnya mengikuti keimanan mereka. Jadi bapaknya beriman, ibunya beriman, anak-anaknya juga beriman. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kami akan kembalikan mereka kumpul bareng lagi di surga. Maka itu pentingnya, kita kepingin anak turun kita ini tetap beriman, tetap menjadi penghamba kepada Allah, tetap menjadi orang-orang yang akidahnya itu lurus. Nah sekarang lihat, nun sewu nggih untuk guru dan staf pengajar yang ada di sekolahan-sekolahan negeri. Kami tidak menganggap itu jelek, enggak. Tapi lihat, sekolahan negeri nyetak apa sekarang? Sekolah negeri itu, atau sekolah swasta yang non-Islam, itu mencetak apa? Mencetak apa? Lihat anak SMP, wis pinter rokokan, pinter pacaran. Bahkan anak SMA sudah tidak jarang yang berani berzina, nyentak sama orang tuanya, ndak ngerti sholat,
Disuruh sholat jenazah, SMA kelas 3. Disuruh sholat jenazah, tidak bisa. SMA kelas 3. Ditanya, rukunnya wudhu apa? Tidak ngerti. Itulah sekolah-sekolahan yang kemudian tidak berbasic Islam. Jangankan sekolahan tidak berbasic Islam. Loh yang sekolah Islam saja, kadang-kadang saya nggak ngerti. Kami ini pernah, awal dulu pertama kami pulang dari Jakarta, setelah kuliah, itu saya tidak nyebut tempat, tidak nyebut segala macam, karena sekarang live ini rotok medeni. Pulang kuliah dari Jakarta, waktu itu guru-guru itu sedang gencar-gencarnya sertifikasi. Tahun berapa kira-kira? 2010-an. Lagi gencar-gencarnya apa? Sertifikasi. Sehingga para guru itu rebutan ikut seminar. Nanti dari seminar mereka minta apa? Sertifikat. Nanti dikumpulkan sekian jam, sekian sertifikat, sekian pelatihan, nanti menjadikan syarat untuk mereka dapat tambahan apa? Tambahan gaji karena mereka dapat sertifikasi. Nah, itu kami manfaatkan, kami kumpulkan guru agama di suatu tempat. Khusus guru agama SD, negeri maupun swasta. Waktu itu yang ikut sekitar 24. Waktu itu bukan kita ngajari, kita mau menyamakan hanya 3 hal. Wudhu, sholat, dan zikir ba'da sholat. Wudhu, sholat, dan zikir ba'da sholat. Itu intinya di pelatihan 2 hari tadi. Yuk ditambahi, zaman itu lagi musim ESQ, kita datangkan guru ESQ. Waktu itu ada pelatihan guru bagaimana mendidik anak dengan hati, kita datangkan. Tapi inti yang ingin kami sampaikan di sana, pelatihan guru agama untuk wudhu, sholat, dan zikir. Dari 24 guru yang wudhunya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, katakanlah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, itu yang benar dari 24. Ini guru agama loh Pak Bu, cuma 3. Cuma berapa? 3. Ini guru agama SD. Dari 24 yang ikut, yang wudhunya benar 3. Sisanya berapa? 21. Dan itu yang ngajari anak kita agama. Bagaimana mereka mau mengajarkan agama untuk anak-anak kita, sementara mereka yang paling dasar saja belum sempurna, belum beres dan belum rapi. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, maka kita ini dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadikan keimanan itu bukan cuma bapak dan ibunya, tapi anaknya, cucunya, cicitnya, sampai seterusnya. Kita akan mencetak mereka untuk menjadi orang-orang yang tetap menghambakan diri kepada Allah. Maka sistem pendidikan dalam Islam mek loro tok, gak usah ruwet. Iman, Quran. Iman, Quran. Imannya digembleng sampai kuat, Qurannya dimatangkan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka mesti api. Outputnya 1. Jadi kurikulumnya 2, goalnya goal. Goalnya cuma 1. Jadi gak ruwet Pak Islam itu. Kurikulumnya berapa? 2. Apa itu? Iman dan Quran. Kalau iman ada hadis dari Jundub bin Abdillah. Jundub itu ngomong kepada para sahabat yang lain, kunna inda Rasulillah, dulu waktu kecil kita bersama Rasulullah itu, dan kami itu masih anak-anak yang belia. Belia itu yo artinya di awal-awal usia balik, masih belia. Fata'allamnal iman, maka yang kami pelajari di hadapan Nabi Muhammad dan yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kami itu apa? Fata'allamnal iman. Kami belajar apa? Keimanan. Qablal Quran, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Itulah yang mereka pelajari. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad keimanan, kekuatan iman. Kalau imannya sudah kuat, ketika mereka masuk ke dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu isinya adalah perintah dan larangan, sisanya apa? Sami'na
Wa ata'na, karena imannya sudah apa? Ketoto. Itulah kenapa 13 tahun di Mekah itu cuma ngomong iman, 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 iman. Berapa waktu? 13 tahun. Ketika mereka pindah ke Madinah, muncul ayat tentang jihad, muncul ayat tentang potong tangan, muncul ayat tentang sedekah, muncul ayat tentang mengutamakan orang lain. Ketika imannya wis ketoto, maka perintah dan larangan itu ringan untuk mereka karena imannya sudah kuat. Itulah kenapa kemudian ketika sampai di Madinah, noto jamaah itu gampang. Kenapa? Karena jamaah yang ditoto imannya sudah mantap. Maka dilatih iman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana melatih iman itu untuk anak-anak kita di rumah? Yo, dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka mau makan, diajari doa. Dari doa tadi diingetin, ini loh nak makanan, siapa yang ngasih buat kamu makanan ini? Allah. Bangun tidur lagi, mereka baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Nak, siapa yang bangunin kamu nak? Allah. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya kamu meninggal dunia, diwafatkan, siapa yang mewafatkan kamu nak? Allah. Wa ilaihin nusyur, dan ingat lu nak, nanti semua ini hidup mati, tidur bangun, endingnya kita semua akan kembali kepada Allah. Imani ditoto. Baru kemudian masuk kepada pendidikan Al-Quran yang isinya perintah dan larangan. Itu kurikulumnya. Outputnya satu. Apa outputnya? Soleh. Selesai. Gak ruwet Pak Islam itu Pak. Islam itu hanya minta kita didik diri kita didik anak kita didik generasi kita untuk menjadi generasi yang soleh. Kalau sudah soleh Pak, sogeh gak sombong, melarat gak cili hati. Pinter gak mungkin ngakali, bodoh tidak akan putus asa. Kalau mereka punya jabatan, mereka akan amanah. Kalau mereka itu anak buah, mereka akan manut dan nurut, gampang diatur. Karena awalnya pendidikannya benar, outputnya soleh. Maka kalau anak kita sekarang dididik dengan cara yang seperti itu, insya Allah panjenengan orang tuanya tidak perlu khawatir. Nah, dalam keadaan Islam itu sudah punya pendidikan yang mantep. Panjenengan tahu orang Barat? Orang Barat itu Pak, yang ketoke maju, panjenengan baca buku-buku pendidikan mereka. Maka kita ya perlu sekali-sekali baca pendidikan mereka itu, CRU. Ternyata apa? Orang-orang di Barat itu jamaah sekalian, bingung pendidikan ini goalnya apa. Maka mereka itu bingung, ini anak mau diarahkan kemana? Dijadekno pinter, ternyata setelah pinter kurang ajar. Dijadekno beradab, setelah beradab tidak ngerti akhirat, ya ternyata susah, tidak ngerti mau pergi kemana. Itu orang Barat. Dalam keadaan orang Barat ini pendidikan sistemnya apa masih bingung, arahnya kemana masih bingung, goal dan tujuannya apa mereka masih belum tahu. Islam kari nyontoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti uswah hasanah yang Rasul ajarkan itu termasuk uswah hasanah dalam mendidik generasi. Yaitu uswah hasanah. Nah sekarang kita masuk ke ayatnya. Nomor 1. Panjenengan buka dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Surat apa? An-Nisa. Pada ayat yang ke-9. Ini saya sampai 7:30 aja ya. Nanti setelah itu bolehlah 1-2 pertanyaan. Setelah itu panjenengan boleh olahraga. Olahraga atau olah rahang? Olah rahang. Sudah begini, ayatnya surat An-Nisa ayat 9. Ini ayat-ayat tentang pendidikan dalam Islam. An-Nisa ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan, bukan syah,
Banyak saya dengar khotib Jumat itu kepleset lidah. Bukan sya tapi apa? Sa, sin. Wal yaqulu qawlan sadida. Itu kalau di khutbah Jumat itu wal yaqulu qawlan sya. Sya. Nah, yang betul apa? Sin, karena beda arti. Beda arti. Artinya begini. An-Nisa ayat 9. Ayo kita perhatikan bareng-bareng. Bu, Pak, ini ayat ini, Pak, insya Allah bikin kita punya mindset yang berubah tentang pendidikan. Karena pendidikan itu tidak hanya ngomong tentang anak didik, tapi juga berbicara siapa yang mendidik. Maka tidak bisa pendidikan itu anak kecil dituntut untuk pinter, untuk hebat, untuk soleh, sementara pendidiknya gelembas-gelembos. Tidak bisa. Maka dalam Islam itu pendidik itu ya dicek, Pak. Nah sementara sekarang guru-guru di tempat kita sholatnya kadang-kadang tidak tertib. Ya apa mau mendidik sholatnya gak tertib? Bagaimana mau mendidik murid kalau hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saja masih dilanggar? Di mana keberkahan pendidikan bisa datang kalau seperti itu? Tidak akan. Nah maka ayo sama-sama memantaskan diri. Maka dengan itu dari zaman ke zaman Muhammadiyah itu pendidikannya mesti unggul. Kenapa? Kalau cari guru sing tenanan guru. Bukan guru yang cari uang. Karena konsep dari Kiai Haji Ahmad Dahlan apa? Hidupilah. Muhammadiyah jangan cari hidup di Muhammadiyah. Walaupun sekarang ya rodok luntur ya. Tapi tidak apa-apa, kita wenter lagi. Kita kuati lagi warnanya ya. Karena pendidikan yang tidak cari hidup tadi, itu pendidikan yang muncul dari jiwa. Jiwanya itu jiwa pendidik betul. Sehingga ketika mendidik, itu dia apa? Memang jiwa saya jiwa pendidik. Bukan jiwa orang yang cari uang dari pendidikan. Walaupun sekarang ya muncul bisnis pendidikan. Panjenengan kalau ke Malang, Pak, ya enggak apa-apa, memang itu pasarnya ada. Hampir enggak ada pondok murah di Malang itu. Bahkan di Malang sekarang, pondok yang paling cepat dapat santri, itu ternyata pondok yang uang pangkalnya paling mahal. Itu indennya sampai 5 tahun. Jadi anak saya umur 2 SD, kelas 2 SD, itu sudah daftar untuk SMP di sana. Bukan anak saya daftar di sana. Contohnya misalkan, panjenengan punya anak kelas 2 SD, itu sudah harus didaftarkan, cek gak telat. Kalau telat, terus gak keterima, Pak, kuotanya sudah habis. Itu uang pangkalnya di atas 40 juta. Sudah? Sekarang kita baca. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah. Siapa? Ini sama Allah diweden-wedeni kita ini. Kita ini sama Allah ditakut-takuti. Ditakut-takuti dari apa? Dan hendaklah kalian takut, kalian khawatir, sekiranya kalian meninggalkan di belakang kalian anak, turun, cucu, cicit, generasi yang mereka itu dhi'afa. Dhi'af itu dhaif, dhaif itu lemah. Lemah di sini berapa? 3. Nomor 1, lemah secara keimanan. Imannya koyok tahu tanpa formalin. Kalau ada formalinnya masih kuat ya. Ini imannya seperti apa? Tahu, digencet, ambiar. Atau kalau sekarang bahasanya generasi stroberi. Panjenengan mengikuti berita-berita itu. Jadi sekarang itu bahasanya generasi stroberi. Ketok api njobone tok tapi dipenek ajur. Ndak kuat tekanan. Maka nomor 1 lemah itu apa? Lemah iman. Nomor 2 lemah secara fisik. Nomor 3 lemah secara finance. You know finance? Fulus. Maka menurut Allah Ta'ala kita tidak boleh ninggal generasi kita itu lemah, itu tidak boleh. Maka Allah berfirman, hendaknya takut apabila kalian meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah.
Khafu alaihim. Yang akhirnya apa? Mereka khawatir kalau mau mati saya bingung. Aduh anakku piye? Salate durung genah. Ditinggal dewe durung mandiri. Omai durung duwe. Kerjaan saya durung mapan. Akhirnya ini orang tua mau meninggal dalam keadaan dia pergulatan iso ndak ngomong la ilaha illallah. Malah kepikiran anak. Khafu alaihim, yang ketika mereka meninggal nanti itu orang tua bakal khawatir sama anak mereka. Maka Allah kasih solusi. Solusinya dua. Supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, supaya nanti kita tidak khawatir akan generasi penerus kita, maka Allah kasih dua rumus. Maka sekarang ya lucu lagi, saya kemarin barusan diskusi sama beberapa teman. Ada di sebagian tempat itu ada usulan bikin sekolahan. Ternyata usulan itu ditolak gara-gara apa? Ya lek sampean urip terus, engko lek sampean mati sing nglanjutno sapa? Loh. Ini kan lucu nemen ini. Lo justru bikin sekolahan itu tujuannya kalau kita mati biar ada penerus. Lah kok ini ndak boleh bikin sekolahan, usulan bikin sekolahan ditolak gara-gara lek sampean mati ya opo? Loh. Ini kan cara mikir yang kerdil sekali, seakan-akan umat Islam itu cuma orang itu tok gitu loh. Kalau orang itu mati Islam itu buyar gitu loh. Kan ya lucu. Dan itu bukan karakternya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini karakternya selama saya hidup saya kerjakan, saya mati titipkan sama Allah. Dan tidak mungkin Allah itu mensia-siakan amanah, itu tidak mungkin. Mesti sudah ada generasi yang Allah siapkan untuk melanjutkan tali estafet pendidikan ini, pasti ada. Nah maka Allah kasih dua rumus. Supaya anak turun kita itu hebat, tidak mengkhawatirkan ketika kita tinggalkan mereka, Allah kasih rumus dalam An-Nisa ayat 9 nomor 1, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa rumus yang pertama? Takwa. Takwa ini Pak, panjenengan buka di dalam surat At-Tolak. Takwa ini semua masalah, mau masalah kerepotan, kesulitan, pekerjaan, rezeki, musuh, kendala, itu semuanya selesai dengan takwa. Maka urusan apapun kalau yang megang orangnya bertakwa, beres. Sekolahan, kalau yang megang orang bertakwa, jalan. Yayasan, kalau yang megang orang bertakwa, sukses. Pekerjaan, kalau yang menjalankan orang yang bertakwa, berhasil. Karena kuncinya di kalimat apa? Takwa. Karena takwa itu Pak, orang yang takut kepada Allah tidak mungkin macam-macam. Gak mungkin ngentit, gak mungkin korupsi, gak mungkin tidak disiplin, gak mungkin belanjani janji. Jadi kalau orang itu bertakwa Pak, ceklok, tahu panjenengan ceklok? Jadi kalau masuk kantor cek konangan, sing telat sopo, sing tepat waktu, ceklok. Itu kalau di tempatnya orang bertakwa ndak perlu Pak, cekloknya nanti hisapnya akhirat. Kalau zaman dulu kan tanda tangan, nah, datang tanda. Sekarang gara-gara tanda tangan gampang ditiru, titip koncone, titip yo tanda tangan no. Akhirnya diganti pakai ceklok. Ceklok pun bisa. Begitu ya. Bisa jadi ya. Cek dhisik, tinggal mulai. Oh, panjenengan ngajari orang tidak baik loh ini. Masuk YouTube loh ini Bu. Yang nonton banyak loh, bakal ribuan loh ini. Sudah. Maka kalau di tempat orang yang bertakwa, gak usah ruwet ceklok Pak. Lawang orang bertakwa itu pengawasnya siapa? Allah. Hisapnya di tangan siapa? Allah. Nah maka yang pertama oleh Allah dikatakan apa? Sumber dari kesuksesan pendidikan agar anak-anak kita tidak mengkhawatirkan orang tuanya, dalam tanda kurung pendidiknya harus punya sifat takwa. Karena takwa itu selesai semua urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Rezeki dapat, jalan keluar ada, urusan mudah di tangan siapa?
orang yang bertakwa. Maka dengan itu, orang-orang yang ada di sekitaran Nabi, wasiat di antara mereka apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada jangankan urusan uang, jangankan urusan ibadah, jangankan urusan sholat, sampai harta yang dikubur di dalam tanah itu sama Allah dijaga. Ayatnya begini, ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan Sayyiduna Khadir, ya walaupun orang sini bilang Khidir, podo ae lah, sama, intinya ya orang itu yang kita maksud. Jalan, kemudian ketemu satu, sebenarnya artinya bukan tembok, Pak. Ya memang teks ayatnya tembok, tapi kalau kita baca tafsirnya, seorang bapak ngubur duit di lemah. Karena zaman dulu ndak ada bank konvensional. Ndak ada, apalagi karung, brankas itu, maka nyimpen duit itu. Karena uang mereka itu koin, emas dan perak. Maka disimpan, dikubur dalam tanah. Supaya tanah ini gak gampang kebongkar, di atasnya dibangun bangunan semacam ya mungkin kalau kita kayak candi lah gitu ya. Di atasnya dikasih apa? Menara. Supaya tidak kebongkar ini uang di dalamnya. Dan ini uang milik anak yatim. Nah, ternyata bangunan di atasnya uang tadi itu bangunannya mulai miring. Kalau bangunannya roboh, uangnya keluar diambil orang, anak yatim tidak bisa ngambil uangnya. Maka sama Khidir apa? Fa'aqamah. Sama Khidir diperbaiki. Bangunan yang mulai mau roboh tadi, itu sama Khidir dikembalikan pada posisi semula. Supaya apa? Supaya nanti anak yatim ini tumbuh dewasa dan biar dia bisa ngambil harta yang titipan dari bapaknya. Pertanyaannya satu. Apa hebatnya anak yatim ini sampai hartanya oleh Allah dijaga lewat Nabi Musa dan Khidir? Ternyata kuncinya satu, pada bapaknya. Ayatnya mengatakan wa kana abuhuma sholiha. Wa kana abuhuma sholiha. Ternyata bapaknya anak yatim ini itu adalah bapak yang soleh. Soleh itu ya takwa tadi. Takwa itu ya nurut kepada Allah Ta'ala. Solate genah, ibadai genah, maksiate ditinggal, yo tahajud, yo poso, yo moco Quran. Nggak mungkin kalau orang tua seperti itu anaknya meleset, nggak mungkin. Adapun itu hanya untuk ujian kepada orang tuanya. Tapi normalnya seperti itu. Nah, maka oleh Allah, karena orang tuanya orang tua yang soleh, anaknya sama Allah dijaga, hartanya dijaga, kesolihannya dijaga, ketaatannya dijaga. Maka An-Nisa ayat 9, yang pertama, kalau kita khawatir anak-anak kita nanti kalau kita meninggal gak iso lapo-lapo, ibadai gak kena, ekonominya gak tepak, maka oleh Allah dikasih solusi. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Maka Anda buka kitab, ada judulnya Min Akhlaqis Salaf. Kitab apa? Min Akhlaqis Salaf. Itu ada cerita orang salaf zaman dulu. Itu yang paling manfaat untuk anak mereka itu dua. Nomor satu, ketaatan orang tua kepada Allah. Dan nomor dua, tawakalnya orang tua nitipkan anaknya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, sampai pada ayat apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Artinya kesolihan orang tua itu nomor satu. Ibadahnya orang tua itu mempengaruhi kesolihan anak. Baru yang kedua, tawakalnya mereka pada urusan anak diserahkan kepada Allah. Tapi nomor satu apa dulu? Soleh dulu. Orang tua yang soleh itu penting. Nah sekarang kalau ada anak-anak yang susah diatur, anak-anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah, anak-anak yang gampang bermaksiat, itu panjenengan cek dua dalam diri panjenengan. Dan insya Allah mesti ono. Tapi ini buat introspeksi ya. Nomor satu, ada ndak harta haram yang masuk ke rumah? Ada tidak harta haram yang masuk ke rumah? Nomor dua, lihat
bagaimana ibadahnya orang tua. Sampean lihat sholatnya, sampean lihat puasanya, panjenengan lihat tahajudnya. Pokoknya anak yang bleset, dua ini antaranya. Harta haram, atau bapak ibunya ndak soleh, ndak sholat, ndak poso, ndak ngerti ngaji, ndak ngerti ibadah, itu mesti bleset. Karena Allah ndak mungkin salah, Pak. Maka yang pertama Allah katakan, kalau khawatir anakmu jadi ndak baik, perbaiki anakmu dengan apa? Nomor satu, bukan anaknya, orang tuanya. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka orang tua itu ya kudu rekoso, Pak. Bangun malam tahajud ndongakne anak. Senin yo poso nirakati anak. Kalau punya rezeki lebih yo disodakohni. Tujuannya apa? Ya Allah, titip rezeki ya Allah, nanti kembalikan lewat anakku. Itu orang tua. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya mereka mengucapkan dengan ucapan yang benar, yang baik. Sekarang lihat orang tua, kalau nyeneni anaknya, apa kalimat-kalimat yang keluar? Ayo, panjenengan bu, lek ngamuk sama anak kalimat boblok ya. Saya tidak berani ngomong. Iya. Nah, kan? Bagaimana mau jadi dai kalau lisannya kok kotor? Tidak bisa. Kalau ngatur lisannya aja tidak bisa, kok mau ngatur orang lain? Jogo lisan saja belum bisa, mana mungkin disuruh jogo akhlaknya orang lain. Maka hati-hatilah. Nah, yang kedua, di dalam Islam itu untuk seorang pendidik, selain bertakwa kepada Allah, takwa itu ya pokok jalankan perintah, jauhi larangan. Maka kami sedang proses bikin sekolahan juga, mudah-mudahan sama panjenengan juga didoakan, Allah mudahkan, Allah jadikan sukses, amin ya rabbal alamin. Itu seleksi gurunya, Pak. Walaupun sekarang ya belum terlalu ketat gara-gara masih merintis, tapi nanti ke depannya kita tidak mau nerima guru yang ngerokok. Guru ngerokok coret. Kita tidak mempermasalahkan rokok itu haram atau makruh atau apa, tidak, bukan itu. Tapi kita ingin guru yang bisa digugu dan ditiru. Guru yang dilihat oleh muridnya tangannya tidak pernah megang rokok. Guru yang dilihat oleh muridnya lisannya terjaga. Guru yang dilihat oleh muridnya, pantas saya punya guru semacam panjenengan. Sehingga ketika guru itu mengarahkan anak, dia mengarahkan dengan penuh ketenangan. Kenapa? Dia sendiri aman. Gak perlu singitan, gak perlu ngene, gak perlu ngono. Nah, maka yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Ternyata omongan ini faktor dalam pendidikan yang paling besar. Noto apa? Omongan. Ucapkan dengan ucapan yang benar. Benar itu dua. Nomor satu, benar dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nomor dua, caranya juga benar. Maka tidak akan sukses. Orang tua yang senengani mesuh itu anaknya tidak akan sukses. Orang tua yang ngomongnya kotor, kumpulane orang-orang yang kotor di tempat-tempat yang kotor, kecil kemungkinan akan sukses membina anak-anaknya itu kecil. Wal yaqulu qawlan sadida. Pengaruh omongan ini penting sekali. Sampai Nabi Muhammad itu mengarahkan orang yang beriman apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sing becik. Panjenengan tahu enggak ayat apa hadis ini? Pertamanya apa? Falyaqul khairan. Maka orang Islam itu wataknya ngomong. Tapi kalau ngomong, sifat omongannya itu khairan, baik. Baru kalau tidak bisa punya sifat ngomong yang baik, karuan meneng. Tapi yang pertama diminta ngomong dulu. Bukan diem. Amar ma'ruf perlu ngomong enggak? Perlu. Nahi munkar perlu omongan enggak? Perlu. Dakwah perlu ngomong enggak? Perlu. Menasehati orang perlu ngomong enggak?
Perlu. Meluruskan anak perlu ngomong enggak? Perlu. Meluruskan rumah tangga perlu ngomong? Perlu. Tapi falyaqul khairan. Baru kalau enggak bisa yang khairan, karuan menang. Sampai Rasulullah itu mengingatkan sahabat Nabi, hati-hati, omonganmu itu dihisab. Sampai sekelas sahabat yang mulia, Mu'ad ibnu Jabal, itu kaget, ya Rasul, apakah kita ini akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan? Apa kata Rasul? Thaqilatka ummaka ya Mu'ad. Mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu, tapi artinya bukan arti tekstual. Ini kalimat apa? Kalimat marah. Kok sampai seperti itu gitu loh? Bukankah nanti di hari kiamat kamu akan temui banyak orang itu diseret masuk ke dalam api neraka dalam keadaan kepalanya di bawah diseret, itu dikarenakan hasil dari lisannya. Maka lisan yang baik itu mempengaruhi pendidikan. Maka mengembalikan pendidikan dalam Islam itu salah satunya dengan menjaga apa? Lisan. Di rumah tidak boleh teriak-teriak. Kalau ada perlu, datengin, diparani. Ngomong yang enak, tidak usah, "Bu, kopi ini turun tadi ya." Kaget. Memang niat saya ngageti kok. Berarti terwujud niatan saya. Ini minta kopi yang jerit. Kenapa? Opo angele melaku beberapa rumah panjenengan kan gak 2 hektar. Rumah panjenengan paling berapa meter sih? Dari ruang tamu ke dapur berapa meter sih? Oh melaku didik. Bu, gak melakukan kopi nggih. Enak apa enggak? Oh bagus juga ya. Ngelatih pita suara ya. Karena iya ya, imam itu suara sudah oh. Tapi kan enggak boleh ada teriakan. Kemudian lagi apa? Ingat, tidak boleh ada kata kotor. Ngilokne anake, goblok. Ngilok anake, kurang ajar. Kayak so diatur. Itu tidak boleh dalam pendidikan Islam. Maka ibu-ibu ini lek ngamuk, Bu, ditoto kalimatnya, Bu. Nenek saya dulu. Kalau ngamuk sama cucu-cucunya itu, tapi mbek jewit. Tapi ngomongnya apa? Beriman soleh. Beriman soleh. Tapi mbak di jewet. Tapi kalimatnya baik. Sekarang gak jewet tapi kalimatnya ngelarani hati. Panjenengan tahu Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram. Itu beliau sendiri yang cerita waktu khutbah Jumat. Beliau bilang apa? Aqamatni hadzal maqam da'watu ummi. Bikin saya berdiri di tempat ini, mimbar ini. Yang menjadikan saya berdiri di mimbar ini itu doanya ibu saya. Doanya siapa? Ibunya. Terus beliau cerita, ya apa cerita nih? Gini dulu. Ibu saya itu mau kedatangan tamu. Tamu nih akeh. Dan ini tahun berapa, Bu? Ya tahun kira-kira tahun-tahun ya mungkin 50-an bisa jadi. Itu ketika ibunya mau kedatangan tamu, itu makanan siap sudah. Dan orang Arab zaman dulu masak itu angel. Sampai dalam madhab Hambali, tukang masak boleh jamak sholat. Gara-gara masak itu makan waktu yang cukup panjang. Ini makanan siap, masak suwe. Ketika Syekh Sudes masuk ke rumah, itu semua masakan dicampuri pasir. Gawa pasir saember dari luar rumah, terus masakan itu semua tidak tersisa. Coba, ini sego lawuh pasir ini, atau garangasem pasir, tengkleng pasir. Marah ibunya, karena apa? Tamu sebentar lagi datang, makanan tidak bisa masak lagi. Ya apa ini? Maka sama ibunya Syekh Abdurrahman Sudes diusir. Tapi ketika ngusir, akhir kalimatnya itu doa. Bilang gini, kata Syekh Abdurrahman Sudes, wa qalat li ummi ghadbana. Ibu saya ngomong kepada saya dalam keadaan ibu saya sedang marah. Ibu saya bilang apa? Ukhruj ya bunai. Nak, metu sampean. Diusir. Terus kalimat berikutnya apa? Asa an takuna imaman lil
haramain. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Coba sekarang jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Karena apa? Omongan dan doa ibunya ketika marah. Coba lah ibu ngamuk. Ketika ngamuk, warek raiso diatur. Akhirnya kayak iso diatur tenan, yang minta siapa? Emak. Saya pernah ceramah begini, sudah 10 tahun yang lalu kira-kira. Dan saya punya teman di Kediri, di ruang tamunya itu ada lukisan mahal. Gambar kuda jingkrak. Setelah dengar ceramah saya, itu kuda jingkrak itu ditutup pakai kertas manila warna putih. Ditulisi pakai tulisan tangan sama dia, doa ibu ketika marah mustajab. Karena anak-anaknya waktu itu masih kecil sekali dan nampaknya istrinya rodok gak iso njogo lisan. Kalau sama anaknya itu nakal, ngawur, kurang ajar, gak iso diatur. Maka ditulis itu kuda itu ditutup sama dia pakai kertas manila, diganti apa? Doa ibu ketika marah mustajab. Nah, ini Pak, wal yaqulu qaulan sadida. Jadi pendidik itu ditotose awake. Nah, sekarang penutup dari saya. Begini jamaah. Ada 3 pendidikan Islam yang wajib masuk ke rumah kita. Ada berapa? 3 pendidikan Islam yang wajib masuk ke dalam rumah. Dan itu semua diajarkan lewat apa? Keteladanan. Lewat apa? Keteladanan. Nomor 1, pendidikan iman dan ibadah. Itu wajib. Iman dan ibadah. Pendidikan iman, yo ditutup nih anak-anaknya ayat-ayat Al-Quran tentang keimanan. Dibacakan kisah-kisah tentang keimanan. Itu harus ada di rumah tangga kita. Dan ibadah, itulah kenapa kalau laki-laki sholat wajib di masjid, sholat sunnah bagusnya di mana? Supaya apa? Anak kita melihat. Ibu-ibu sholatnya lebih afdol mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Supaya apa? Anak kita melihat. Pendidikan iman dan ibadah. Maka Rasulullah bilang, sholatlah di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gunakan untuk tempat membaca Al-Quran. Adakan di sana ta'lim. Supaya apa? Ada pendidikan iman dan ibadah. Maka anak-anak kita mulai kecil itu Bu, ketika mereka makan, imannya dibentuk. Ini nak, syukur ya sama Allah ya, Allah yang kasih makan. Anak ketika anak kita minta sesuatu, diarahkan dulu, doa dulu, minta sama Allah. Nanti setelah dia doa, panjenengan kasih apa yang dia minta. Terus panjenengan bilang, ini nak yang menggerakkan untuk bapak dan ibumu memberi, karena doamu tadi Allah menggerakkan orang tuamu. Allah kirimkan rezeki ke orang tuamu. Itu iman dibentuk. Ibadah diadzani, kemudian bagaimana diajarkan sholat berjamaah, karena otomatis anak kecil itu niru bapak ibu. Fitrahnya seperti itu. Anak kecil ngelihat ibunya sholat, ikut apa enggak? Ikut. Awalnya mereka ikut. Kenapa? Ketika mereka besar mereka kok males sholat. Lawang cili aneh kepingin, malah melok, ndak pakai diperintah, ikut dengan sendirinya. Kenapa besarnya kok males? Karena pendidikan itu tidak dilanjutkan oleh orang tua. Nomor 2, pendidikan Islam yang wajib masuk ke rumah kita, akhlak. Pendidikan apa? Akhlak. Ungguh, sopan, santun. Itu wajib dididik di rumah. Sehingga sekolahan itu cuma pendamping saja. Tapi teko omai wis ketoto. Panjenengan ingat Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, yang waktu itu Ummu Salamahnya nikah sama Nabi. Ketika diajak makan bareng sama Nabi Muhammad, itu tangannya Umar bin Abi Salamah itu tangannya dinampan, itu moro kabeh tangani. Terus sama Rasulullah adabnya diatur. Ya ghulam samillah. Anak kecil kalau makan ucapkan apa? Bismillah. Wakul
biyaminik. Makannya pakai tangan kananmu nak. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang terdekat darimu. Nah sekarang saya lupa dalilnya tadi. Yang pertama dalil tentang ibadah tadi. Rasulullah ketika Abdullah bin Abbas kecil tidur di rumah bibinya, yang bibinya Abdullah bin Abbas adalah istrinya Rasul. Ketika Rasul pulang sholat zuhur, itu anak kecil tidur. Sama Rasul ditanya, as-sholal ghulam, anak kecil ini sudah sholat apa belum? Bibinya bilang apa? Sik cilik. Rasul bilang apa? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat dalam usia mereka 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah dia kalau tidak mau sholat ketika umurnya sampai 10. Ini artinya pendidikan iman dan ibadah di rumah. Nomor 2, akhlak. Dalilnya apa? Rasulullah ngajari Umar bin Abi Salamah untuk makan dengan adab. Pendidikan yang ketiga yang wajib masuk dalam karakter keluarga muslim adalah pendidikan untuk mereka takut kepada Allah. Nomor 1 apa? Iman dan ibadah. Nomor 2, al-akhlakul karimah. Nomor 3, didik mereka untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Kenalkan mereka sama Allah. Allah Ta'ala itu memandang kita dimanapun kita berada. Allah Ta'ala itu sari'ul hisab, hisabnya yang paling cepat. Allah Ta'ala itu maha kuasa atas kita semua ini. Mencari keridhaan Allah adalah perkara yang sangat penting. Maka ini yang ketiga. Maka kalau kita mau anak-anak kita dididik dengan cara yang islami, maka ada 3 pendidikan wajib. Yang pertama yang kita perlu faham adalah apa? Yang paling penting apa? Pendidiknya dulu. Dalam An-Nisa ayat 9. Takwa dan ucapannya harus baik. Kemudian pendidikan yang harus ada di rumah kita ada 3. Iman dan ibadah, akhlakul karimah, dan didik mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Kami serahkan kembali kepada MC. Apabila ada, ya satu aja ini karena waktunya nampaknya mepet sekali. Apabila ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Baik, jika ada pertanyaan, ibu-ibu setunggal atau bapak setunggal mawon, karena beliaunya insya Allah segera usia di tempat lain. Monggo ibu-ibu setunggal mawon atau bapak-bapak setunggal. Bos, masya Allah, kok malah rokoknya ini? Monggo silakan. Cocok. Barakallahu fiik. Jawabannya sudah cocok. Iya, karena tidak bisa baca ya. Wes ana tulisannya merugikan kesehatan jantung, paru-paru, impoten. Kok sik di? Padahal mereka yang punya pabrik aja tidak ngerokok. Oh iya, barakallahu fiik. Yang kedua, yang terakhir ya. Monggo Pak. Ya, tadi dijelaskan bahwa doa ini adalah apa? Ucapannya adalah doa. Syekh As-Sudaisi. Yang nyatanya ini dalam Quran ini tafsir lagu yang saya lagu ini buat itu kan itu akhirnya ini tadi lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi saya khawatir kalau dekat dengan perjuangan mungkin dia mengenal perjuangan. Tapi bisa saat anak PAUD, anak TK ini menyanyikan lagu itu tanah itu tempat untuk tumpah
Iya, iya, iya. Faham nggih, Pak? Nggih, Pak. Dari ucapan anak kita ini mungkin mati. Iya. Dia termasuk doa. Nggih, nggih, nggih. Yang kedua, ini kadang-kadang kita ini bergurau. Bergurau ini kenapa ya? Kode atau fakta. Akhirnya kita ini memanggil binatang. Jangkrik. Gitu. Kita manggil binatang gitu. Panjenengan tanyanya pelan pas jangkriknya kok buanter tadi. Karena tadi Ustaz itu Nggih. banter. Itu aja. Terima kasih. Nggih, nggih, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Yang pertama rokok. Panjenengan Masya Allah inspiratif. Barakallahu fiik. Saya doakan panjenengan istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Allah karuniakan surga yang paling tinggi buat panjenengan. Amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang kedua, mengenai lagu nasional atau lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Semua itu, Pak, tergantung bagaimana kita mensifati dan menanggapinya. Termasuk ketika di kalimat tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku. Kemana ini airnya, dari mana? Aman ya? Nah, maka tentu ini yo dimaknai dengan makna yang benar. Di sekolah-sekolah Islam kita tidak ada pilihan lain, Pak. Lagu itu lagu yang wajib kita baca sebagai kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan tidak ada unsur kesyirikan di sana. Tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur kemudian menduakan Allah, tidak ada kemudian oh ini hormat benda, tidak ada. Itu semua sebagai bentuk penghormatan kita karena kita ini warga negara Indonesia. Nah, maka kalau ada kekhawatiran disalahartikan, maka menjadi tugasnya pendidik untuk dijelaskan lirik lagu tersebut agar tidak disalahfahami. Seperti kalimat tumpah darahku. Nah, tumpah darah ini bukan kemudian gelut bikin onar loh ya, menumpahkan darah di sini, enggak. Tapi apa? Tumpah darah itu maksudnya kita dilahirkan di sini, harapan kita juga bisa mati meninggal dunia di tanah air ini, kan begitu. Nah, maka itu tugasnya siapa? Pendidik. Kemudian yang kedua mengenai kadang-kadang kita ini kalau guyon terus terpojok, kaget segala macam itu ngomong kalimat-kalimat yang ada di zoo, kebun binatang. Maka ini faktor kebiasaan saja. Faktor apa? Kebiasaan. Dan tentu kalau kebiasaannya seperti itu kebiasaan yang tidak baik. Karena falyakul khairan aw liyasmut. Maka orang Islam itu hendaknya membiasakan diri senantiasa melakukan kebaikan agar kalimat-kalimat yang keluar spontanitas tapi tidak baik itu bisa kita minimalisir. Seperti tadi binatangnya Pak. Orang kalau marah mesti kalimat itu binatang yang jelek-jelek. Tidak ada orang marah ngomong semut gitu, tidak ada. Orang marah ngomong tawon nih, tidak ada. Mesti sing elek, mesti karena apa? Karena memang itu keluar dari jiwa yang jelek. Maka mesti sing metu binatangnya kan ya sing sambil tertawa itu. Malah medeni. Dan sekarang yo memang iya. Nah ini mumpung saya ingat ya. Termasuk sekarang misuh itu Bu, itu kelihatannya sekarang biasa. Di YouTube itu kalau dibuka, itu konten kreator itu sambil bikin konten sambil misuh. Bahkan di tempat kami pesen tiket bola. Nun sewu nggih. Di loket. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika antri mau nonton arena di loket, bertangan. Dua benda ini dipisui. Nah maka itu sudah menjadi apa? Kebiasaan, maka tidak boleh. Jangan sampai dibiasakan. Karena Nabi Muhammad itu apa? Laisa fahishan wala mutafahish. Rasulullah itu kalau ngomongnya itu tidak pernah jorok, tidak pernah kotor. Dan itu yang sesuatu yang perlu kita tiru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saya mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, dan kurang-kurangnya semoga bisa dimaafkan dan oleh Allah diampuni. Kami dari sini kami tutup dengan doa kafaratul majlis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.